Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pengajian kita, masih di bahasan tentang masalah arahnya kepada keikhlasan, ya. Ini masih di kitab Tanbihul Ghafilin, di mana suatu ketika di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki, di mana laki-laki ini jarang sekali tidur. Jadi tidurnya cuma sedikit. Makanya Pak, di zaman Rasulullah, para sahabat dan termasuk orang-orang setelahnya yang termasuk salafus soleh, itu kebanyakan tidurnya sedikit, makannya sedikit. Jadi sebenarnya dengan kita itu bedanya cuma sedikit, ya. Jadi kalau orang-orang terdahulu, Nabi dan para sahabat, makan sedikit, tidur sedikit. Tapi kalau kita sekarang, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, ya. Jadi bedanya cuma sedikit. Di mana pada saat itu sahabat Nabi yang tidurnya sedikit tadi datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang masalah fiman najatu ghadan. Jadi pertanyaan, ya Rasulullah, kira-kira apa yang bisa menyelamatkan kelak? Ini pertanyaan sahabat Rasulullah. Jadi apa yang kiranya bisa menyelamatkan kelak? Jadi yang dipikirkan selamat, Pak. Bagaimana caranya supaya bisa selamat? Kan banyak orang pingin selamat, tapi dia itu nggak mau tahu bagaimana caranya supaya selamat. Sehingga yang penting selamat. Karena selamat ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Makanya kemana-mana kita yang penting selamat. Cuman kadang-kadang yang dipikirkan cuma selamat dunia. Jadi masih banyak orang yang tidak memikirkan daripada selamat akhirat. Sehingga karena yang dipikirkan keselamatan dunia, dari kecil sampai muda sampai tua, yang dipikirkan bagaimana supaya dunia selamat. Buktinya apa? Mengejar urusan dunia. Sudah kaya masih bikin kaya lagi. Artinya apa? Supaya selamat. Bahkan kalau urusan selamat ini, Pak, ini kan banyak kan orang-orang tua ngasih anaknya itu nama selamat, terutama di Jawa lah, ya. Jadi nama-nama Jawa itu banyak yang arahnya supaya selamat. Jadi kasih nama selamat, dikasih nama Bejo, itu supaya selamat juga itu. Dikasih nama Rahayu kadang-kadang kan,
Lestari, itu supaya selamat. Dikasih nama Santoso, itu supaya selamat. Dan itu jadi orang-orang Jawa itu banyak ngasih nama anak-anaknya itu arahnya itu supaya selamat. Itu. Nah, makanya yang dimaksud sahabat tadi, jadi bukan selamat di dunia. Kenapa? Karena yang namanya selamat di dunia itu hanya relatif saja. Dan memang pada dasarnya di dunia ini kayaknya kagak ada yang orang selamat itu. Sebenarnya nggak ada. Coba bayangkan. Bagaimanapun sehatnya orang, Pak, suatu saat pernah sakit. Bagaimanapun hebatnya orang, suatu saat pernah celaka. Artinya apa? Artinya yang namanya di dunia ini nggak ada jaminan daripada selamat. Apalagi selamat dari kematian, nggak ada ceritanya tuh. Ya, jadi bagaimanapun usahanya supaya selamat daripada kematian kagak bisa, Pak. Makanya kan kadang-kadang orang saking semangatnya, ya, umur sudah 90 tahun, sudah sakit komplikasi nggak karuan, itu masih ngejar supaya selamat, supaya kagak meninggal. Tapi ternyata usaha yang semacam itu kandas juga. Nah, makanya yang dimaksud oleh sahabat Rasulullah SAW, apa ya Rasul yang kira-kira bisa menyelamatkan kelak? Ini yang dimaksud adalah selamat di akhirat, bukan selamat di dunia. Ya dunia kita perlu, Pak, selamat kita perlu, usaha kita perlu. Tapi yang namanya kehidupan dunia ini kan memang sudah ada garisnya masing-masing. Itu kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia ini ya memang sudah ada skenarionya, Pak. Jadi sebelum kita diciptakan skenarionya itu sudah ada. Ya yang namanya skenario, Pak, misalnya gini kan, dalam film kan, istilahnya tokoh dalam film itu kan, itu kan perjalanannya pun sudah diatur oleh skenarionya. Misalnya hari ini dia berjalan terus lurus ke depan, 10 langkah toleh kiri, 10 langkah toleh ke kanan, terus tiba-tiba ada sungai dia loncat. Itu kan sudah ada skenarionya semuanya. Setelah loncat tiba-tiba dia kejebur, atau bahkan jalan lagi tiba-tiba ditabrak becak. Itu kan semua ada skenario. Nah itulah kehidupan kita, sudah ada skenarionya, sudah ada perjalanannya, sudah ada. Dan yang namanya kecelakaan itu nggak pandang orang hebat atau nggak hebat, Pak. Suatu contoh, kadang-kadang yang kecelakaan kendaraan bukan nggak punya SIM, punya, Pak. Bukan nggak hebat dia, bahkan sudah sopir puluhan tahun. Naik motor kadang-kadang bisa merem, tapi kenapa masih celaka? Karena memang sudah jalannya seperti itu garisnya. Dan memang kalau seseorang mau celaka, ini terangkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Jadi setiap manusia itu ada 2 malaikat yang menjaga. Di saat seseorang itu sudah sampai jatahnya celaka, maka 2 malaikat pergi. Sehingga apa? Sehingga orang yang mau celaka itu nggak sadar. Orang yang mau celaka itu diangkat kesadarannya. Pokoknya tahu-tahu langsung jebret gitu aja lah. Dan saat celaka itu nggak terasa orang. Terasanya kapan? Terasanya setelahnya. Karena orang yang mau celaka itu nggak sadar, itu diangkat kesadarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau sudah diangkat kesadarannya, ya yang namanya orang nggak sadar, Pak, ya begitulah. Tapi selagi kesadarannya nggak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pakai motor siksak misalnya, kan ada kan siksak sampai apa itu berdiri di atas motor, nggak celaka juga. Kenapa? Belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya pelan-pelan, Pak, nyungsep juga tuh. Nah, disinilah artinya bahwasanya kita sebagai manusia itu nggak ada apa-apanya, kita nggak punya kekuatan, nggak ada daya dan upaya. Kita sombong, apa yang kita sombongkan? Makanya sahabat Rasulullah SAW bertanya, bagaimana caranya supaya selamat ya Rasul? Ini yang dimaksud selamat di akhirat. Apa ya Rasul?
Allah tukhadi Allah. Hendaklah kamu jangan menipu Allah. Ini jawab Rasul. Jadi apa yang bisa menyelamatkan ya Rasul? Jawab Rasul, hendaklah kamu jangan menipu Allah. Lah karena jawaban Rasul jangan menipu Allah, maka sahabat ini penasaranlah kalau bahasa kita. Wa kaifa nukhadi Allah? Lalu bagaimana caranya Rasul kami menipu Allah? Perasaan kan kami baik-baik saja, gak pernah nipu Allah. Bagaimana ya Rasul kok bisa dianggap menipu Allah? Ini pertanyaan sahabat tadi. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, anta'mala bima amarakallahu wa yuridu bihi ghaira wajhillah. Jawab Rasul, yang dimaksud orang menipu Allah ini adalah dia beramal dengan sesuatu yang diperintahkan Allah, tapi ternyata amalannya ini yaitu bukan semata-mata karena Allah. Dia melaksanakan apa yang diperintah Allah, tapi ternyata tujuan amalannya ini bukan semata-mata karena Allah. Itulah yang disebut orang menipu Allah. Ya. Dia sholat, kenapa sholat perintah Allah? Cuma melaksanakan sholat bukan karena Allah. Dia zikir perintah Allah, cuma melaksanakan zikir juga bukan karena Allah. Itulah yang disebut dengan orang menipu Allah. Makanya kata Rasul, jangan menipu Allah. Apa ada orang yang semacam ini? Yang jelas orang yang semacam ini juga ada, Wak. Jadi beribadah bukan karena Allah, ibadah karena yang lain. Ibadah karena ada kepentingan. Kalau sekiranya nggak menguntungkan, kagak mau dia ibadah. Kalau menguntungkan, oh paling depan dia ibadahnya. Dan memang semuanya sejarah ada orang-orang yang semacam itu. Jadi dia mau ibadah kalau ada kepentingan. Kira-kira kalau sholat saya untungnya apa? Bahkan ini ada kisah nyata. Ada orang diajak sholat, ya. Apa jawabnya? Kalau saya sholat emang saya dibayar. Coba bayangkan. Diajak sholat jawabnya, kalau saya sholat emangnya saya dibayar. Jadi kalau dibayar mau, tapi kalau nggak dibayar kagak mau. Ya emangnya siapa yang membayar orang sholat? Ya. Nah, jadi orang-orang yang semacam ini termasuk tanda-tanda daripada orang-orang yang banyak menipu Allah Subhanahu wa taala. Wattaqur riya'a fa innahu syirku billah. Dan takutlah kepada riya. Kenapa? Karena riya ini merupakan syirik kepada Allah. Ini riya. Pamer. Ingin dilihat orang. Maka hendaklah takut kepada sifat riya ini. Jangan sampai kita beribadah ini semata-mata ingin dilihat orang. Karena kalau sudah ibadah dengan riya, maka itu termasuk bagian daripada yang namanya syirik. Wa innal mura'ya yunada yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiki bi arba'ati asya'ah. Dan orang-orang yang riya di dalam beramal hanya kepingin dilihat orang lain, kepingin dipuji orang lain, kepingin dibanggakan orang lain. Maka pada hari kiamat besok, di tengah-tengah kerumunan makhluk-makhluk, di tengah kerumunan banyak manusia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 panggilan atau 4 gelar, 4 sebutan. Apa? Ya kafir, ya fajir, ya ghadir, ya khasir. Jadi 4 panggilan kagak ada enak-enaknya itu kan. Kalau orang sudah dipanggil dengan 4 hal tadi, yang jelas ini bukan orang baik-baik. Yang jelas bukan orang yang akan selamat, ya. Tapi akan termasuk golongan daripada orang yang rugi. Setelah dipanggil tadi itu oleh Allah,
Maka kemudian dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dhalla amaluka wa yabdulu ajruka fala khalaqa lakal yaum." Bahwasanya semua amalanmu udah sesat itu, dan pahalamu batal, udah nggak ada pahalanya. Walaupun kamu ibadah, kamu nggak dapat pahala, dan hari ini kagak bagian apa-apa. Faltamis ajraka mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi, dan carilah pahala, mintalah pahala kepada orang yang pada saat di dunia kamu beramalnya karena dia, ya mukhadi, wahai penipu. Ini seruan Allah kepada orang yang beribadah karena riya. Ya. Jadi amalannya batal, udah kagak ada pahalanya. Dan kalau minta pahala, silakan cari kepada orang yang dulu kau beramal ini karenanya. Nah, kalau sudah terjadi yang semacam itu, yang jelas hanya penyesalan, Pak. Coba bayangkan, nggak nyesel gimana, ya kan? Udah nyampe di akhirat, mau minta tolong pada siapa? Lah ya, kalau kita di dunia, Pak, minta tolong masih bisa. Ini kalau kita di dunia. Makanya kalau kita menyesal di dunia, dah nyesel. Kenapa? Nyesel di dunia ini masih berarti. Dan bahkan syarat daripada yang namanya taubat itu an-nadmu, penyesalan. Nah, makanya penyesalan di dunia ini penyesalan yang masih ada artinya. Penyesalan nyampe di kubur, penyesalan nyampe hari kiamat, maka pada saat itu penyesalan sudah tidak ada artinya. Walaupun kita taubat nangis darah percuma. Kenapa? Sudah terlambat. Ya. Makanya kalau kita nangis, kita menyesal saat di dunia, karena penyesalan saat di dunia inilah penyesalan yang sangat ada artinya. Dan dengan penyesalan di dunia, saat kita bertobat, maka tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita belajar, ya. Jadi kita belajar bagaimana amalan-amalan kita selalu kita perbaiki agar supaya terhindar daripada yang namanya beribadah bukan karena Allah. Qala al-faqih Abu Lays Samarqandi rahimahullahu taala, man arada ay yajida sawaba amali fil akhirati yanbaghi lahu ay yakuna amalahu khalisan lillahi ta'ala bighairi riya'in. Kata al-faqih Abu Lays Samarqandi, barang siapa yang menghendaki mendapatkan pahala amalannya di akhirat, maka hendaklah di dalam beramal, beribadah ikhlas semata-mata karena Allah, tanpa adanya riya. Ini kalau ngarepin ibadah, ngarepin pahala daripada ibadahnya di akhirat kelak. Jadi beribadah jangan karena yang macam-macam. Makanya di antara tanda-tanda orang yang ibadahnya istiqomah, apa itu ikhlas, di antaranya orang itu istiqomah, Pak. Ini tanda-tanda orang ikhlas. Tanda-tanda orang gak ikhlas, ibadahnya itu ibaratnya anget-anget tai ayam. Kalian tahu kan? Jadi anget-anget tai ayam. Kadang ibadah, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak, kadang ngaji, kadang enggak. Itu tanda-tanda orang gak ikhlas itu, Pak. Jadi enggak istiqomah. Nah, makanya kita berharap kepada Allah jangan sampai kita orang seperti itu. Ya. Kita mohon kepada Allah supaya kita diistiqomahkan. Bagaimana dalam keadaan sehat kita istiqomah, dalam keadaan sakit istiqomah, sampai akhirnya kita meninggal dunia pun juga dalam keadaan istiqomah dalam satu amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yansa zalikal amal, kemudian lupakanlah amalan itu. Ya, jadi kita beramal, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian lupakan. Artinya apa? Artinya kagak usah diingat-ingat. Kenapa? Karena kalau sudah diingat-ingat,
itu nanti timbul apa itu istilahnya perasaan yang macam-macam. Makanya lupakan saja ibadah kita. Kita nolong orang, lupakan saja. Kita misalnya pernah ngasih mobil orang, udah lupakan saja. Supaya apa? Supaya ada sifat ikhlas dalam diri kita. Mengapa harus kita lupakan? Likaila yubtilahul ujub, agar supaya bisa apa itu dengan dilupakan, agar supaya tidak dirusak oleh yang namanya ujub. Karena di saat kita beramal selalu kita ingat-ingat, maka bisa jadi di situ nanti akan timbul rasa ujub. Ujub itu bangga diri, ya kan? Misalnya kita habis bangun masjid sendirian, kagak mau disumbang, misalnya kan. Masjidnya jadi, wah kita datang dengan tolak pinggang kan, dengan gagahnya. Ditegur orang, dia diam saja, merasakan saya yang bangun masjid ini. Kalau diingat-ingat terus, itu bisa merusak daripada amalannya. Kenapa? Nanti bisa tumbuh daripada yang namanya ujub, bangga diri. Ini kan gara-gara saya nih. Nah, kalau bukan gara-gara saya, kagak berdiri masjid ini, ya kan? Kalau bukan gara-gara saya, oh udah hancur semuanya dah. Nah, jadi memamerkan amalannya, selalu ingat-ingat amalannya, nanti akan timbul rasa ujub, bangga kepada dirinya sendiri. Padahal kalau kita bangga pada diri kita, sebenarnya apa sih yang kita banggakan itu loh? Coba dah. Kita bangga sama karya kita, sehebat mana kita? Kita bangga pada diri kita, apa yang kita banggakan? Nah, makanya agar supaya dalam amalan ini kita bisa ikhlas semata-mata karena Allah, di dalam setiap amalan itu secepatnya kita lupakan. Ya, agar supaya tidak dirusak oleh yang namanya ujub. Makanya Pak, kadang-kadang ya, nyumbang 1 miliar dan nyumbang 2.000 itu yang mudah dilupa 2.000 Pak. Makanya bisa jadi yang 2.000 ini yang diterima surga bisa jadi. Kenapa? Karena kalau 2.000 kita nyumbang, ya paling sejam udah lupa. Tapi kalau sudah 1 miliar, wah itu kadang-kadang udah 10 tahun masih keingetan Pak. Tapi ya bukan berarti kita nggak boleh nyumbang besar, silakan, boleh. Ya, kalau bisa nyumbang yang besar dan lupakan. Makanya di saat kita berbuat untuk orang lain, maka cepat lupakan. Supaya apa? Supaya tidak timbul riya, tidak timbul ujub. Cepat lupakan. Kita ngasih apa orang cepat lupakan. Kenapa? Karena inilah nanti yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila amalan yang kita buat ini kita cepat melupakannya. Li'annahu yuqalu hifdzut ta'ati asyaddu min fi'liha. Dikarenakan yang namanya menjaga ketaatan itu lebih susah daripada mengamalkan. Artinya apa? Mengamalkan ketaatan, beribadah lebih mudah daripada menjaga ibadah keikhlasan. Artinya melaksanakan ibadah lebih mudah daripada menjaga keikhlasan dalam beribadah. Ini ya. Makanya solusinya tadi, di saat kita berbuat amal, beribadah, lupakan secepatnya kalau bisa. Ya. Karena itu nanti akan menimbulkan daripada sifat yang macam-macam, bangga diri dan sebagainya. Sehingga nanti kalau sudah merasa bangga diri dengan amalan kita, maka pada saat itulah amalan kita itu sudah tidak ada artinya lagi. Ya. Selainnya seperti debu yang diterpa oleh angin, yang tidak ada nilainya sama sekali. Jadi saya ulangi lagi, ini bahwasanya hifdzut ta'ati asyaddu min fi'liha. Jadi
menjaga ketaatan, keikhlasan dalam beribadah ini lebih berat daripada mengamalkan ibadah itu sendiri. Ya. Jadi sholat berat, Pak. Yang lebih berat lagi itu menjaga keikhlasan sholat. Itu berat. Nah, makanya kita harus selalu berusaha. Maka dengan usaha kita, di situ Allah Subhanahu wa taala akan mandang. Ya. Seperti sahabat tadi, dia bertanya, "Ya Rasul, kira-kira apa bisa menyelamatkan kelak ya Rasul?" Itu kan bentuk usaha. Sehingga nanti kalau sudah dikasih solusi, maka diamalkan. Ya. Cuman yang terjadi kan kadang-kadang kan jarang orang nanya bagaimana supaya kita selamat dunia akhirat, itu jarang terpikirkan atau jarang ditanyakan. Nanyanya apa? Nanya gimana kira-kira ada proyek enggak, gitu kan. Gimana, di mana ada enggak kira-kira orang pinter? Saya kan dagang lagi sepi nih. Mau coba saya ke orang pinter. Itu banyak seperti itu. Tapi enggak pernah terpikirkan bagaimana supaya selamat di akhirat. Gitu kan? Nah, kenapa terjadi yang semacam itu? Karena pada dasarnya di dalam hati kita itu lebih cinta kepada urusan dunia daripada yang namanya akhirat. Kalau sahabat-sahabat Nabi dulu, ulama-ulama terdahulu, ulama salaf lebih cinta akhirat daripada dunia. Makanya mereka kejar akhirat. Tapi dunia nggak dilupakan. Tujuannya akhirat. Tapi yang terjadi sekarang, kejar dunia, lupa akhirat. Sehingga kalau bisa 24 jam ini untuk akhirat, untuk dunia semuanya. Akhirat kagak kebagian. Padahal kalau kita lihat, Pak, sholatnya berapa lama sih, gitu loh. Ke masjid berapa lama sih? Gak sampai itu setengah jam. Ya paling bisa 15 menit itu. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa meluangkan waktu yang semacam itu. Kenapa? Karena pada dasarnya hati kita ini lebih condong kepada dunia kepada akhirat. Makanya kan bisa kita introspeksi hati kita kan. Apa condongnya kepada dunia? Apa condongnya kepada akhirat? Kalau condongnya kepada dunia, maka urusan akhirat banyak ditinggalkan untuk dunia. Tapi kalau condongnya kepada akhirat, lebih banyak meninggalkan urusan dunia hanya untuk akhirat. Jadi tergantung bagaimana kecondongan. Ya. Kalau condong dunia akan banyak meninggalkan akhirat untuk dunia. Kalau orang condongnya kepada akhirat, maka akan lebih banyak meninggalkan urusan dunia hanya untuk urusan akhirat. Kenapa? Sadar dunia itu sementara itu loh. Walaupun kita kejar-kejar, kalau belum waktunya dapat kagak dapat, Pak. Misalnya kita keluar negeri supaya apa? Supaya kaya. Kalau belum waktunya kaya kagak kaya tuh. Orang yang nongkrong di kampungnya saja kalau sudah waktunya kaya, kaya itu, Pak. Jadi kaya miskin mah udah jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kaya baik miskin itu semuanya nanti menujunya ke akhirat, ya. Jadi orang kaya menuju ke akhirat, orang miskin juga menuju ke akhirat. Sama. Nah, makanya di saat di dunia ini kita itu tidak condong kepada urusan akhirat, kita mengejar urusan dunia saja, maka di akhirat kelak kita nggak kebagian apa-apa. Ya. Kalau sudah nggak kebagian apa-apa, maka yang ada hanya penyesalan saja. Kalau sudah nyesel, ya udah deh, penyesalan yang tidak ada artinya. Wa idza arada ar-rajulu ayyamala amalan wa yakhafu ar-riya min nafsihi fa in amkanahu ayyakhruja ar-riya min qalbihi fayanbaghi lahu ayastahida fi dhalik. Wa illam yumkinhu fayanbaghi ayyamala wa litrukal amala li ajri riya'i summa yastaghfirullahi ta'ala mimma fa'ala
minar riya'i la'allallahu ta'ala ayyufiqahu li ikhlasi fi amalin akhar fi. Jadi apabila seseorang ini menghendaki bagaimana supaya amalannya ini ikhlas karena Allah dan takut daripada yang namanya sifat riya, maka bisa berusaha bagaimana caranya mengeluarkan daripada sifat riya daripada hatinya, yaitu dengan berbagai macam usaha. Yang penting intinya bagaimana agar supaya di dalam hatinya itu tidak ada niatan beribadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang tidak mampu, ya, tidak mampu mengeluarkan sifat riya dalam ibadah tadi, ya penting dalam ibadah selalu ingin dilihat orang, selalu ingin dipuji orang. Kalau nggak ada orang malah sholat. Kalau banyak orang, rajin banget sholat. Lalu bagaimana? Kalau terjadi hal yang semacam itu, fayam bagi ayat malah wala'itrukal amal li ajli riya. Jadi teruslah beramal dan jangan sampai meninggalkan amalan itu hanya takut riya. Walaupun kita nggak ikhlas, kita masih riya, jangan sampai meninggalkan satu amalan gara-gara takut riya. Makanya kata Imam Syafi'i, apabila seseorang ini meninggalkan suatu amalan karena takut riya, dia itu adalah riya. Suatu contoh gini, Pak. Wah, kalau saya sholat di masjid nanti kan banyak orang tahu. Saya takut riya. Kalau gitu saya ngumpet aja di rumah. Itu riya itu apa namanya, Pak? Ya, jadi meninggalkan suatu amalan karena takut riya, itulah riya. Nah, lalu bagaimana kita amalkan aja terus? Walaupun masih di dalam hati kita perasaan ujub, perasaan pamer, perasaan apa, udah tetap amalkan. Tetap istiqomah dalam amalan tadi. Dengan harapan apa? Dengan harapan suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik untuk beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di amalan yang lain. Di antaranya dengan apa usahanya? Yaitu dengan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita banyak istighfar, Pak, ya, itu nanti akan Allah berikan hadiah ikhlas. Berapa kali kita istighfar? Sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau bisa setiap saat kita istighfar kepada Allah. Terserah istighfarnya apa. Astagfirullahaladzim, boleh silakan, apa aja silakan. Yang penting intinya memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja bisa kita laksanakan. Karena dengan kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan suatu saat nanti amalan kita akan diberikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ikhlas ini nggak bisa dipaksakan. Pokoknya saya ikhlas, itu nggak ikhlas, Pak. Ya, ini saya ngasih kamu ikhlas, Pak. Oh, ikhlas, saya nggak ikhlas itu, Pak. Ya, udah diam aja udah. Ya, karena kalau kita ngomong ikhlas sama nggak ikhlas itu, udah kita diam aja. Nah, nanti biar Allah Subhanahu wa taala ya yang memberikan hadiah kepada kita yang namanya sifat ikhlas. Ya. Makanya kalau orang sudah biasa memberi, Pak, itu tanpa sadar nanti dia itu akan tumbuh sifat ikhlas. Kalau orang biasa memberi, karena itu sifat. Ya. Orang biasa memberi itu sifat, bukan karena orang kaya, bukan. Kadang-kadang orang miskin pun kalau memang punya sifat memberi, maka dia selalu pinginnya memberi, karena itu sudah sifat. Kenapa? Karena ada juga orang kaya yang pelit. Itu ada, Pak. Orang kaya pelit. Sehingga ponakan pinjam uang 100.000 saja. Wow, tiap hari ditelponin. Ya. Tiap hari di SMS-in. Kapan? Oi, ini mau bayar berapa? 100.000. Padahal tabungannya miliaran. Nah, itu namanya orang pelit. Nah, kalau orang pelit ini anak kecil jauh dari dia. Teman jauh dari dia.
Malaikat jauh dari dia. Allah jauh dari dia. Yang dekat siapa? Yang dekat neraka. Itu orang pelit. Tapi kalau orang dermawan, orang suka ngasih, suka berbagi, maka anak kecil banyak dekat. Teman banyak dekat. Malaikat dekat. Dekat dengan Allah. Dengan surga pun juga dekat. Itu. Dan yang namanya minta-minta itu kan memang sifat, Pak. Ya kan? Jangankan nggak punya pun minta, udah sifat. Makanya jangan kira, Pak, orang yang suka minta-minta pinggir jalan orang miskin, nggak juga tuh. Ya, bisa jadi ya yang ngasih itu sebenarnya orang miskin, yang dikasih orang kaya bisa. Karena ada juga teman cerita itu. Orang minta di perempatan, Pak, itu punya langganan taksi. Istrinya 2, coba bayangkan. Ini minta loh, Pak. Orang yang berdasi kantoran kagak gitu. Coba bayangkan. Langganan taksi dapat 300.000 sepi, Pak. Coba bayangkan. Dapat 300.000 itu sepi. Bahkan dulu ada tetangganya teman saya. Jadi kalau dari rumah itu pagi-pagi itu keren. Kayak orang kantoran. Tiba-tiba ada yang iseng ngebuntutin, yang namanya orang iseng, Pak, ngebuntutin. Ya. Di bawah jembatan, wah langsung dia ganti baju dinas. Di lampu merah aja, Pak. Ya. Itu tahun berapa itu? Di bawah tahun 2000. Itu motornya RX King. Coba bayangkan. Berarti kan orang berduit itu. Istrinya 2. Banyak, Pak, orang minta-minta itu istrinya 2 itu banyak. Kalah lah ya orang yang minta-minta itu kan. Kalah itu, Pak. Ya kan, angkot di kampung punya, rumahnya gede, ya. Karena itu sudah sifat. Ya, kalau orang nggak punya sifat meminta-minta, walaupun dia nggak punya, nggak akan minta, Pak. Ditawarin saja, dia nggak mau jujur dia, walaupun dia nggak punya. Sebenarnya belum makan seharian, cuma ditanya, dia nggak mau terus terang, karena itu sifat. Dan memang Islam itu mengajarkan bahwasanya yadul ulya khairum min yadi sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya apa? Meminta-minta itu bukan perbuatan yang terpuji. Ya. Kenapa? Karena kita masih sehat, kita usaha. Ya. Yang dagang bisa dagang, yang kerja kerja. Kenapa? Karena nanti yang dimakan itu hasil jerih payahnya sendiri. Ya kecuali kalau dikasih orang, ya yang namanya dikasih diambil. Kenapa? Karena kalau dikasih gak diambil, nanti yang ngasih tersinggung juga, Pak. Cuma jangan sampai dijadikan sebagai ketergantungan. Ya, itu seperti itu. Nah makanya kembali lagi, bahwasanya dulu sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasul, bagaimana ya Rasul agar supaya bisa selamat akhirat? Apa jawab Rasul? Jangan menipu Allah. Itu aja. Karena sahabat penasaran, bagaimana ya Rasul saya bisa menipu Allah? Yang disebut orang menipu Allah ini beramal dengan apa yang diperintahkan Allah, tapi ternyata amalannya bukan semata-mata karena Allah, dan amalannya karena selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ibadah karena orang tuanya, bisa jadi ibadah karena bosnya, bisa jadi ibadah karena istrinya, karena suami dan sebagainya. Jadi ibadah-ibadah yang semacam itulah yang disebut menipu Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan sifat istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada sifat riya yang akhirnya kita menjadi orang yang husnul khatimah, selamat dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.